Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 117. Chapter 922-924. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menarik Ziyan yang berwajah gembira ke belakangnya saat dia mempelajari gua di balik dinding batu. Setelah itu, matanya melakukan kontak dengan dokter peri kecil, Suqian, dan Xiao Li. Doki di dalam tubuh mereka diam-diam beredar. Baru saat itulah mereka perlahan-lahan menuju lubang yang telah dibuat dengan paksa oleh Ziyan. Mereka perlahan masuk. Mereka sangat berhati-hati, di mana saja mereka menempatkan setiap langkah kaki, karena mereka tidak menyadari apa yang tersembunyi di sini. Mereka berjalan melewati terowongan kecil, sebelum akhirnya berhenti di dalam gua beberapa saat kemudian. Berdiri di tempat ini, samar-samar mereka bisa melihat beberapa cahaya yang dipancarkan dari dalam gua. Beberapa gambar magical beast hadir di dinding batu yang mengelilingi gua. Sekilas mereka tampak memiliki aura yang tegas dan garang. Namun, pencegahan semacam ini sama sekali tidak berguna terhadap kelompok Xiao Yan. Suqian berjalan di depan. Di antara mereka semua, dia telah mempertahankan sebagian besar kekuatannya. Dia tidak menghabiskan banyak kekuatan saat berhadapan dengan Old Ying San. Yang paling aman adalah menempatkannya di depan, saat menjelajahi gua ini di mana mereka tidak mengetahui kemungkinan jebakan. Di dalam gua ada tangga batu yang panjang. Tangga batu meluas ke dalam kegelapan samar di bawah di mana orang sulit melihat. Beberapa batu cahaya bulan, memancarkan cahaya redup, telah ditempatkan di dinding gunung sekitarnya dengan cara mosaik, mengeluarkan kegelapan di dalam gua. Pasangan dari mereka berjalan di sepanjang tangga batu, perlahan menurun. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya sampai di ujung. Di ujung tangga penerbangan ini ada pintu batu yang tertutup rapat. Pintu batu itu benar-benar berwarna hitam dengan lumut menutupi seluruhnya, memberikan kesan samar-samar karena sangat berat. Izinkan saya. Ziyan segera mengajukan diri, ketika dia melihat bahwa itu adalah pintu batu. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kegembiraan. Gadis kecil ini sepertinya suka menghancurkan banyak hal. Kamu harus menunggu dengan tenang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan meraih Ziyan. Setelah itu, dia mengangguk ke Suqian. Tidak ada yang tahu situasi di tempat ini. Karenanya, yang terbaik adalah berhati-hati. Suqian tersenyum saat melihat ini. Tangannya yang keriput perlahan menekan pintu batu. Setelah itu, ekspresi matanya menjadi tegas. Doki yang agung yang cukup untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu, melonjak dari lengannya dengan cara seperti kilat. Setelah itu dengan keras menghantam pintu batu dengan suara yang sangat keras. Bang! Fragmen batu terbang ke segala arah dan pintu batu itu langsung tertutupi oleh garis retakan. Dengan ledakan, pintu tiba-tiba runtuh. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba keluar. Mata semua orang menyipit secara naluriah saat cahaya terang muncul. Segera, ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia dengan lembut berteriak, "Tetua pertama, hati-hati." Teriakan Xiao Yan baru saja terdengar saat angin amis melesat dari balik pintu batu. Angin kencang menerkam ke arah Suqian di depan. Huff! Perubahan tak terduga yang tiba-tiba tidak menyebabkan Suqian panik. Tangannya meringkuk saat lengan bajunya, dan segera berubah menjadi sesuatu yang keras seperti logam. Dia dengan kasar menyapu mereka di depannya. Suara tajam dari angin kencang bersiul dan bergema di seluruh gua. Dentang! Saat lengan baju terangkat, angin bertiup seperti gelombang dan menabrak benda yang menerkam. Setelah itu, Xiao Yan dan yang lainnya mendengar jeritan tajam, ketika sosok besar itu tiba-tiba melesat ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Lengan Suqian bergerak sekali lagi, setelah memaksa penyerang menyelinap kembali dengan satu serangan. Angin liar bersiul dan debu di depannya benar-benar keluar, memperlihatkan ruang di balik pintu batu. Gudang yang sangat luas muncul di depan kelompok Xiao Yan. Cahaya di dalam gudang itu sangat terang. Semua lingkungan gudang telah dibangun dari black metal rock yang kuat. Sekilas, gudang ini sepertinya telah dibuka dari urat black metal rock. Ada cukup banyak rak di dalam gudang. Banyak gulungan diatur dengan rapi di atasnya. Di sisi lain, ada cukup banyak lemari kristal. Samar-samar orang bisa melihat banyak bahan obat langka yang ditempatkan di dalamnya. Tatapan semua orang perlahan menyapu gudang. Segera, tatapan mereka berhenti di magical beast berbentuk ular besar di tanah. Jelas, itu adalah penyerang diam-diam yang tadi. Magical beast kelas Do Wang berani menyerang diriku yang dulu. Suqian perlahan masuk ke gudang. Dia melirik ke magical beast yang telah melingkar. Itu menunjukkan lidah ularnya yang buas kepada mereka. Seharusnya menjadi penjaga tempat ini. Xiao Yan juga tersenyum.
Tatapannya hanya menyapu Magical Beast sebelum beralih ke gudang. Kejutan melintas di matanya ketika dia melihat begitu banyak gulungan. Dia mendecakkan lidahnya dan memuji, memang layak menjadi faksi kuno yang telah ada selama bertahun-tahun. Koleksi ini memang bagus. Ini semua diatur dalam istilah kelas. Xiao Li tanpa sadar tertawa saat dia berjalan mendekati rak buku, dan melihat kata-kata, kelas Suan Low Level, yang tertulis di atasnya. Xiao Yan mengangguk. Tatapannya menyapu sebelum dia berjalan ke bagian terdalam dari gudang. Teknik Do kelas Suan biasa atau metode Qi tidak akan menarik perhatiannya. Dia agak penasaran tentang apakah Demon Flame Valley memiliki koleksi metode Qi atau teknik Do kelas tinggi, yang bahkan akan membuatnya merasa terkejut. Kis mendesis. Melihat kelompok Xiao Yan mulai mencari gudang tanpa rasa takut, ular besar yang ditutupi oleh sisik berwarna hijau, segera melingkar dan mengangkat tubuhnya. Sambil menjulurkan lidahnya, ia mengayunkan ekornya, membawa kekuatan besar yang dengan keras menyapu kelompok Xiao Yan. Ekornya baru saja diayunkan, dan belum mencapai targetnya, ketika ia ditangkap oleh sebuah tangan kecil yang tidak sebanding dengan ukuran ekornya. Pemilik tangan kecil itu melirik ular besar itu, sebelum melengkungkan mulutnya. Setelah itu, dia menarik ekornya dan menyeret ular itu keluar dari gudang. Terlepas dari bagaimana ular besar itu berjuang, tangan kecil yang mengandung kekuatan menakutkan dan tidak gemetar sedikit pun. Kekuatan kasar gadis kecil ini benar-benar menakutkan. Aku ingin tahu keberadaan menakutkan seperti apa bentuk aslinya. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, saat dia melihat Magical Beast berbentuk ular yang meratap diseret keluar dari gudang oleh Ziyan, dan dilempar ke tempat yang tidak diketahui. Saya juga tidak terlalu yakin. Ketika saya melihat gadis ini saat itu, dia sudah secara tidak sengaja memakan rumput transformasi tubuh yang matang. Namun, dengan bisa memiliki kekuatan yang menakutkan seperti seorang anak kecil, kemungkinan besar tubuh aslinya sangat luar biasa. Su Qian merajut alisnya dan menjawab. Namun, dikabarkan bahwa ada cukup banyak Magical Beast yang misterius, klan di selatan Central Plains di benua itu. Kekuatan klan Magical Beast sangat kuat. Mungkin, seseorang mungkin dapat memperoleh sedikit informasi tentang wujud asli gadis kecil ini di sana. Klan Magical Beast. Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat mendengar nama yang agak asing ini. Di tempat itu, sebagian besar Magical Beast hidup bersama seperti sebuah suku. Terlebih lagi, ketika mereka mencapai level tertentu, beberapa Magical Beast, terutama hewan unik yang memiliki garis keturunan kuno, mendapatkan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Apalagi mereka mampu bertransformasi menjadi bentuk manusia. Menambahkan ini ke umur panjang mereka, kekuatan pondasi mereka secara alami cukup bagus. Bahkan faksi manusia biasa tidak akan berani menyinggung mereka. Tentu saja ada. Su Qian menatap Xiao Yan, ketika dia berbicara sampai saat ini dan berkata, ada beberapa klan manusia yang memiliki warisan yang juga berasal dari zaman kuno. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Sesaat kemudian dia mengangguk dengan tenang. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Su Qian kemungkinan adalah jenis klan misterius, yang mirip dengan yang ada di belakang Sun Er. Central Plains adalah tempat paling menarik di benua Doqi. Ukuran tempat itu sangat luas dengan para ahli sebanyak awan. Dapat dikatakan bahwa berdiri di puncak tempat itu, sama dengan berdiri di puncak benua Doqi. Su Qian tersenyum tipis dan berkata, di tempat itu, kamu mungkin secara bertahap akan berhubungan dengan faksi di belakang pacar kecilmu. Namun, untungnya saat ini Anda bukan lagi Dado si kecil itu, ketika Anda baru saja masuk akademi. Ada beberapa hal yang secara bertahap Anda miliki kekuatan untuk memperjuangkan. Namun, Anda hanya memperoleh kualifikasi untuk memperjuangkannya. Jika Anda ingin mencapai langkah itu dalam hati Anda akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Xiao Yan mengangguk dengan lembut. Tangannya perlahan membelai gulungan di depannya. Dia menghirup napas dalam-dalam dan perlahan menekan badai di dalam hatinya. Namun, wajah cantik itu, seperti teratai halus yang mekar di dunia biasa ini, muncul dengan tenang. Wajah ini sulit menghilang. Sun Er. Tangan di bawah lengan baju Xiao Yan tiba-tiba dikencangkan. Panas yang sulit disembunyikan juga muncul di matanya. Dia ingat dengan jelas, kata-kata yang dikatakan Sun Er padanya sebelum dia pergi. Sebelum mencapai kelas Dozong, dia tidak boleh melakukan kontak. Sepertinya dia khawatir tentang berbagai penghalang dari dalam klan saat mereka bertemu. Dozong. Wajah muda itu menunjukkan tekad di bawah cahaya. Dari cara dia melihatnya saat itu, Dozong tampaknya berada pada level yang jauh dan tidak terjangkau. Sekarang, bagaimanapun itu dalam jangkauan. Tunggu aku pada saat itu, aku akan memberitahu semua orang di klanmu, bahwa penglihatanmu adalah yang terbaik.
Xiao Yan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Matanya juga meledak menjadi ekspresi panas, yang belum pernah dilihat orang, ambisi dan antisipasi. Sampah yang disebut klan Xiao pada akhirnya akan membuat semua orang terkejut. Pada saat Xiao Yan menarik pikirannya, langkah kakinya juga terhenti. Dia sudah berjalan ke ujung gudang tanpa menyadarinya. Rak di sampingnya tidak memiliki banyak gulungan seperti yang ada di depannya. Sebaliknya, hanya ada 4 kotak kayu kuno. Beberapa kotak kayu ini dibungkus dengan besi tempa, dengan beberapa gambar kuno yang diukir di atasnya. Sekilas orang bisa tahu bahwa itu bukan barang biasa. Lingkungan rak buku ini bukannya tanpa perlindungan seperti rak buku lainnya. Ada penghalang cahaya redup di sekitar mereka, mengisolasi mereka. Energi padat yang samar-samar dipancarkan oleh penghalang cahaya, menyebabkan kejutan melintas di mata Xiao Yan. Hal-hal baik memang harus sedikit unik. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk merusak penghalang cahaya ini dengan paksa. Saat pikiran ini melintas di hatinya, tatapannya perlahan menyapu rak buku, dan segera berhenti pada 2 kata sederhana di atas rak buku. Teknik kelas D. Senyuman muncul di wajah Xiao Yan saat dia melihat kata ini. Tampaknya perjalanannya kali ini tidak sia-sia. Metode Qi dan teknik Do kelas D adalah barang langka. Selain itu, agar mereka dapat ditempatkan dengan sangat berharga oleh Old Ground Demon Ghost, sepertinya itu bukan beberapa item biasa. Tirai tipis-tipis menutupi rak buku. Tirai tipis ini mungkin tampak tipis dan lemah, tetapi mengandung energi yang kuat. Hah! Tatapan Xiao Yan dengan hati-hati menyapu penghalang cahaya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Dia telah menemukan bahwa di sekitar penghalang cahaya ini, terdapat beberapa jejak spasial yang sulit untuk diperhatikan. Penghalang cahaya ini haruslah sesuatu yang ditempatkan oleh hantu iblis tanah tua. Ini berisi beberapa kekuatan spasial di dalamnya. Meskipun tidak terlalu kuat, sepertinya setiap usaha keras untuk menghancurkannya akan merusak item di dalamnya. Su Qian di sisinya juga menemukan keunikan penghalang cahaya ini. Dia segera mengernyit sedikit dan berbicara agak canggung. Harta karun dan buku rahasia ini biasanya memiliki beberapa batasan. Jika seseorang membuat kesalahan, mereka akan dihancurkan dan seseorang akan kembali dengan tangan kosong. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok muncul di ujungnya. Itu dengan lembut melakukan kontak dengan tirai cahaya. Cici. Tirai cahaya mulai berfluktuasi, setelah nyala api bersentuhan dengannya. Riak melingkar menyebar dari titik kontak. Tiba-tiba, ruang di luar penghalang cahaya mulai berubah. Xiao Yan sedikit mengernyit saat menyadari perubahan itu. Api di jarinya perlahan menyebar. Meskipun penghalang cahaya ini mungkin tampak lemah, energi yang terkandung di dalamnya akan tiba-tiba meledak jika dihancurkan dengan paksa. Kekuatan ledakan itu mungkin tidak kuat, tapi seharusnya tidak terlalu menjadi masalah untuk menghancurkan gulungan dengannya. Melihat Xiao Yan menarik tangannya, Su Qian dan yang lainnya mengerti bahwa penghalang cahaya ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Mereka semua tenggelam dalam pikirannya. Hantu iblis tanah tua memang layak menjadi elit bintang 7 Dozong. Bahkan segel yang dia tinggalkan sangat merepotkan. Su Qian menghela nafas saat dia berbicara. Perasaan bisa melihat harta tetapi tidak bisa menerimanya sangat mengerikan. Xiao Yan dengan lembut merajut alisnya. Dia tiba-tiba berbalik dan menghadapi Ziyan, yang melompat kembali setelah menghabisi Magical Beast. Sukacita segera melintas di wajahnya. Dia hampir lupa bahwa Ziyan tampaknya memiliki kekebalan alami terhadap segel energi ini. Saat itu, dia mampu menembus segel energi padat di dalam akademi dalam, tanpa menimbulkan halangan apapun. Huff, apa yang sedang kamu pikirkan? Ziyan segera menjadi waspada. Dia mendengus setelah melihat senyum Xiao Yan saat dia kembali. Keluarkan semua barang di rak ini, dan aku akan mengembalikan semua bahan obat yang telah kau simpan bersamaku. Selain itu, saya akan membantu Anda memperbaiki semuanya, menjadi rasa yang paling Anda sukai. Xiao Yan tertawa pelan. Mata seperti permata Ziyan segera menjadi cerah saat mendengar ini. Namun, dia bersikap tenang dan berjalan di depan rak buku. Dia melihat sekilas ke penghalang cahaya di luar rak buku dan segera berkata, "Khawatir, kamu harus menepati janji." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Melihat ini, Ziyan akhirnya membalikkan tubuhnya dan mengulurkan tangan kecilnya ke dalam penghalang cahaya. Setelah itu, dia mencapai rak buku tanpa halangan di depan wajah kaget kelompok itu. Dia mulai mengeluarkan 4 kotak kayu satu persatu. Kemampuan aneh gadis ini benar-benar membuat orang kagum. Tidak hanya dia memiliki kekuatan yang besar, tetapi dia juga memiliki kemampuan khusus untuk merasakan bahan obat yang langka. Sekarang, dia bahkan memiliki kekebalan terhadap penghalang energi ini.
Su Qian tanpa sadar menggelengkan kepalanya, menyaksikan Ziyan melepas 4 kotak kayu tanpa banyak usaha. Nada suaranya dipenuhi dengan keheranan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil berbagi pemikiran yang sama. Dia segera mengambil 4 kotak kayu kuno dari tangan Ziyan, dan membukanya satu demi satu. 2 gulungan berwarna perak ditempatkan di dalam kotak pertama. Materi gulungan ini cukup aneh, tampak seperti kristal aneh. Permukaan mereka bahkan memiliki sedikit kilat yang berkeliaran seperti ular perak. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat melihat gulungan yang tampak luar biasa ini. Setelah itu, dia mengeluarkan satu dan perlahan menariknya terbuka. Rusing Lightning Mirror, kelas di tingkat menengah, metode Qi Afinitas Petir. Kejutan di mata Xiaoyan semakin padat saat melihat pengantar tertulis di gulungan itu. Metode Qi Afinitas Petir cukup langka, yang berkelas tinggi bahkan lebih sulit ditemukan. Tak disangka mereka akan menemukannya di sini. Kakak kedua, ini adalah sesuatu yang baik. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Xiaoli. Setelah itu, Xiaoyan kemudian melemparkan gulungan itu padanya. Xiaoyan termasuk dalam afinitas api. Sebuah metode Qi Afinitas Petir, tidak banyak berguna baginya. Xiaoli buru-buru membuka gulungan itu setelah menerimanya. Joy segera muncul di wajahnya, saat dia dengan bersemangat berkata, ini sebenarnya adalah metode Qi Afinitas Petir tingkat menengah kelas D. Haha, sepertinya aku tidak datang dengan sia-sia kali ini. Setelah berkerumun di sekitar wilayah sudut hitam untuk waktu yang lama, dia secara alami mengerti keributan seperti apa yang akan dibuat oleh metode Qi dari kelas ini jika dilelang. Tentu saja, dia secara alami tidak cukup bodoh untuk membawa Rusing Lightning Mirror ini ke pelelangan. Dia memiliki afinitas petir. Jika dia memiliki cermin petir cepat ini, kemungkinan besar dia akan dapat mengisi daya ke kelas Do Huang dalam waktu yang sangat singkat. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat Xiaoli yang bersemangat. Dia mengeluarkan gulungan berwarna perak lainnya di dalam kotak kayu. Dia tertawa pelan, metode Shocking Dorman Lightning, keterampilan Do kelas di tingkat menengah. Ini adalah Do skill yang membentuk satu set dengan Rusing Lightning Mirror. Hehe. Sepertinya akuisisi saudara kedua hari ini akan menjadi luar biasa. Xiaoyan melemparkan gulungan ini ke Xiaoli sambil berbicara. Xiaoli buru-buru dan dengan hati-hati meraihnya sebelum tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Sepertinya hantu iblis tanah tua ini juga tidak mau membawa metode Qi seperti itu ke pelelangan. Oleh karena itu, dia akhirnya menyimpannya di sini. Su Qian melirik Xiaoli yang tertawa dan tersenyum saat dia berbicara. Xiaoyan mengangguk. Dia sekali lagi membuka kotak kayu, dan gulungan merah cerah yang familiar muncul di matanya. Flame Creation Skill. Xiaoyan langsung terkejut saat melihat gulungan ini, dan akhirnya mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Ekspresi tak berdaya segera muncul di wajahnya. Dia sudah mendapatkan Flame Creation Skill ini dari Fang Yan dan 2 sesepuh lainnya. Namun, dia belum mempraktikkannya bahkan sekarang. Dia tidak mengharapkan yang lain untuk muncul saat ini. Xiaoyan mengambil gulungan itu dan perlahan mendorongnya terbuka. 3 kata besar, Flame Creation Skill, tercetak di matanya. Ini menyebabkan ekspresi tak berdaya di wajah Xiaoyan menjadi lebih besar. Sepertinya benda ini tidak banyak gunanya. Hah. Tepat ketika Xiaoyan berencana untuk menyimpannya secara acak, tangannya, yang perlahan membuka gulungan itu, tiba-tiba berhenti. Tatapannya segera berhenti pada kata yang sangat merah cerah yang tertulis di balik 3 kata besar, Flame Creation Skill. Real. Flame Creation Skill, real. Xiaoyan langsung tercengang saat melihat kata, nyata, ini. Dia segera merajut alisnya. Mungkinkah Flame Creation Skill yang dia peroleh dari Fang Yan dan 2 sesepuh lainnya palsu? Sementara dia mengerutkan kening dengan saksama, Xiaoyan dengan cepat membuka gulungan itu, dan dengan hati-hati membaca kata-kata di atasnya. Flame Creation Skill ini adalah sesuatu yang telah lama saya upayakan selama bertahun-tahun untuk ditingkatkan. Di masa lalu, Flame Creation Skill mungkin kuat, tapi dibutuhkan setidaknya 3 orang untuk mempraktikkannya, untuk menggumpal dan membentuk semacam api surgawi palsu. Selain itu, setiap kali diaglomerasi, seseorang akan membayar harga yang mahal. Namun, skill ini satu level lebih tinggi. Berlatih sendiri, juga akan memungkinkan seseorang untuk berhasil membentuk api surgawi palsu. Apalagi kekuatannya jauh melebihi yang sebelumnya. Serangan balasannya juga jauh lebih lemah. Meskipun metode pelatihannya bahkan lebih rumit, itu dapat dianggap sebagai kekurangan yang dapat diabaikan, jika dibandingkan dengan apa yang dapat diperoleh seseorang. Xiaoyan tanpa sadar terpengaruh saat tatapannya perlahan menyapu.
Alasan mengapa dia tidak mempraktikkan flame creation skill adalah karena serangan balik hebat, yang datang dari Heavenly Flame palsu yang diaglomerasi. Serangan balasan semacam ini adalah sesuatu yang sulit dia terima. Namun, tidak terduga bahwa hantu setan tanah tua, benar-benar dapat meningkatkannya menjadi kesempurnaan seperti itu. Jika seseorang membicarakannya, dia benar-benar memiliki kemampuan yang hebat. Setelah saya berhasil menguasai skill penciptaan api ini, apakah saya dapat membentuk semacam api surgawi palsu sendiri di masa depan? Jika itu masalahnya, saya bisa bebas menggunakan Elimination Fire Lotus. Ini akan sangat membantu saya dalam usaha saya ke Central Plains. Hantu iblis tanah tua ini benar-benar membantuku. Sukacita samar melintas di wajah Xiaoyan ketika dia memikirkan hal ini. Perjalanan hari ini memang tidak sia-sia. Su Qian dan yang lainnya tersenyum saat melihat kegembiraan di wajah Xiaoyan. Setelah itu, pandangan mereka tertuju pada dua kotak kayu kuno yang tersisa. Xiaoyan juga tertawa saat melihat tatapan mereka. Setelah itu, dia membuka dua kotak kayu itu bersama-sama. Kotak kayu dibuka, menampakkan dua item di dalamnya. Salah satunya adalah manik bundar berwarna merah menyala sebesar kepalan tangan, sementara yang lainnya adalah gulungan bambu yang tampak biasa berwarna coklat keabu-abuan. Tatapan kelompok Xiaoyan pertama kali berkumpul di manik-manik merah menyala. Mereka bisa merasakan bahwa itu berisi energi afinitas api yang liar dan keras. Ini adalah Monster Core. Mata Xiaoyan dengan tegas tertuju pada manik merah menyala, saat dia berbicara dengan agak tidak pasti. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Monster Core peringkat tinggi. Ya, ini memang Monster Core. Namun, peringkatnya cukup tinggi. Selain itu, kemungkinan besar itu milik Magical Beast peringkat tinggi, yang sudah bisa mengubah tubuhnya. Jika tidak mungkin benda itu memiliki warna dan energi seperti itu. Su Qian membelai jenggotnya. Kejutan melintas di matanya saat dia berkata, menurut tebakanku, Magical Beast ini harusnya adalah Monster Core dengan afinitas api peringkat 7. Tidak terduga bahwa hantu iblis tanah tua bahkan memiliki barang seperti itu. Peringkat 7 Magical Beast, itu setara dengan kelas Douzong. Inti monster yang terbentuk di dalam tubuh binatang ajaib dengan peringkat seperti itu sangat berharga. Selain itu, kecerdasan Magical Beast di peringkat ini tidak kalah dengan manusia. Jika itu benar-benar dipaksa menemui jalan buntu, itu akan menghancurkan monster core-nya sendiri, dan tidak akan membiarkan musuh-musuhnya mendapatkan apapun. Oleh karena itu, jarang ada orang yang bisa mendapatkan monster core dengan peringkat seperti itu. Xiaoyan mengangguk. Matanya yang terkejut berhenti sejenak pada manik-manik merah menyala itu. Setelah itu, dia beralih ke gulungan bambu yang sangat biasa. Gulungan bambu berwarna coklat keabu-abuan. Materinya juga tampak sangat biasa. Namun, Xiaoyan tahu bahwa sesuatu yang disimpan di sini oleh hantu iblis tanah tua tidak akan biasa. Xiaoyan perlahan menarik gulungan bambu itu, dan terbuka setelah dengan lembut membelah garis kecil di atasnya. Setelah itu, beberapa kata darah yang berisi kekerasan kejam muncul di depan tatapan matanya, menyebabkan jantungnya melompat tiba-tiba. Wayang langit. Mata Xiaoyan mengeras saat dia melihat kata besar berwarna merah darah. Hatinya segera membawa sedikit keraguan saat dia perlahan membuka gulungan bambu itu. Beberapa kata berwarna merah darah yang mengandung rasa haus darah tercetak di matanya. Wayang langit. Keterampilan ini bukan metode Qi dan juga bukan teknik Do biasa. Sebaliknya, ini adalah keterampilan boneka yang telah diturunkan dari zaman kuno. Seseorang harus mengumpulkan 3 item untuk memperbaiki wayang langit. Mayat, roh, dan inti monster. Mayat adalah perangkatnya, roh adalah pemandu, dan monster core adalah jantungnya. Ini, disertai dengan banyak ramuan lainnya pada akhirnya akan membentuk wayang setan. Boneka iblis dibagi menjadi 3 tingkatan, langit, tanah, dan manusia. Perbedaan di antara keduanya ditentukan oleh bahan dan nyala api yang digunakan selama pemurnian. Boneka iblis memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, dan tidak memiliki emosi atau rasa sakit. Ini pada dasarnya adalah mesin pembunuh. Kejutan di wajah Xiaoyan menjadi lebih padat, saat tatapannya perlahan menyapu kata-kata merah darah di gulungan bambu. Yang disebut keterampilan wayang adalah sesuatu yang pernah dia dengar sebelumnya. Namun, tidak terduga bahwa itu sebenarnya misterius. Ketika tatapan Xiaoyan bergeser dari kata merah darah terakhir, dia juga menghela nafas panjang. Hatinya sangat tertarik dengan apa yang disebut boneka setan langit. Jika dia menyempurnakannya, kemungkinan dia akan memiliki pengawal tambahan di sisinya yang hanya mematuhi perintahnya. Xiaoyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia menyerahkan gulungan bambu itu kepada Su Qian, dan yang lainnya di sampingnya.
Wajah mereka juga mengungkapkan beberapa kejutan setelah mereka menerima dan membacanya dengan cermat. Keterampilan boneka semacam ini adalah sesuatu yang kadang-kadang saya lihat di beberapa buku kuno. Namun, saya tidak pernah menemukan metode pemurnian. Tidak terduga bahwa hantu setan tanah tua benar-benar memiliki koleksi seperti itu. Kemungkinan besar afinitas api peringkat 7 Monster Core dari sebelumnya adalah sesuatu yang diperoleh oleh orang tua ini untuk memperbaiki boneka setan langit. Su Qian mendecakkan lidahnya dan menghela nafas setelah dia selesai membaca gulungan itu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan monster core berwarna merah menyala. Xiao Yan mengelusnya dengan tangannya. Senyuman di wajahnya menjadi lebih lebar saat dia merasakan energi agung yang terkandung di dalamnya. Namun, metode pemurnian boneka setan langit ini memang menunjukkan rasa haus darah. Mengambil mayat dan roh seseorang, lalu mencampurnya dengan monster core. Mengumpulkan ketiga item dan mengoordinasikannya dengan metode pemurnian unik mereka sendiri. Mungkin kekuatan dari hal yang halus itu benar-benar akan sangat mengejutkan. Su Qian menggelengkan kepalanya dan mengembalikan gulungan bambu itu. Dia berkata, kamu harus menyimpan benda ini. Tidak baik jika hal seperti itu muncul di akademi. Karena Anda akan menjelajahi Central Plains, itu lebih cocok untuk Anda. Terima kasih, penatua pertama. Xiao Yan tersenyum setelah menerima gulungan itu. Dia tidak berakting. Boneka setan langit ini sangat membuatnya tertarik. Selain itu, selain beberapa bahan khusus, pada dasarnya dia memiliki semua bagian dasar yang tertulis di atasnya, mayat, roh, dan monster core. Dia mungkin benar-benar bisa memperbaiki apa yang disebut boneka setan langit. Xiao Yan menyimpan gulungan bambu dan flame creation skill ke cincin penyimpanannya. Dia melihat sekelilingnya. Metode Qi dan teknik Do lainnya di sekitar tempat ini tidak bisa lagi memuaskannya. Hanya ramuan obat langka yang diawetkan dengan sempurna yang berguna baginya. Karenanya, ketika dia mengambil sesuatu, dia juga mengambil beberapa bahan obat yang mungkin berguna untuknya di masa depan. Setelah meraih semua hal yang dia butuhkan, Xiao Yan akhirnya berhenti tanpa merasa benar-benar puas. Beberapa hal yang tersisa di dalam gudang adalah hal biasa yang dilihat oleh matanya. Namun, itu adalah rejeki nomplok yang sangat besar bagi Xiao Get. Gerbang Xiao telah didirikan untuk waktu yang singkat dan memiliki fondasi yang lemah. Itu tidak memiliki banyak metode Qi atau teknik Do bagi anggotanya untuk berlatih. Sekarang mereka telah menggerebek toko Demon Flame Valley, mereka pada akhirnya dapat menyelesaikan masalah ini. Xiao Li juga tersenyum saat melihat Xiao Yan berhenti. Dia memanggil beberapa anggota gerbang Xiao, dan menggunakan beberapa cincin penyimpanan untuk memindahkan semuanya. Setelah itu, semua orang melihat ke gudang kosong, tertawa kering dengan wajah gelap dan pergi. Setelah menggerebek lembah api iblis, Xiao Yan meninggalkan beberapa anggota gerbang Xiao untuk berjaga-jaga, sebelum semua orang terbang menuju akademi dalam. Pada saat ini, ada banyak hal yang perlu dilakukan Xiao Yan. Lupakan soal memperbaiki boneka setan langit. Hal yang paling penting adalah memperbaiki sejenis pil obat, yang bisa menyehatkan jiwa seseorang dalam 10 hari. Jika tidak, jika roh Tianhuo Zunze diam-diam tersebar, roh ganas yang tersegel di dalam ring kemungkinan akan keluar lagi. Tentu saja, dibandingkan dengan melawan roh yang ganas, masalah yang paling serius adalah kehilangan bantuan yang sangat besar yang bisa diberikan Tianhuo Zunze di masa depan. Xiao Yan jelas tahu manfaat apa yang akan dia nikmati begitu kekuatan Tianhuo Zunze pulih. Pada saat itu, sepertinya dia akan memiliki kepercayaan diri, bahkan ketika menghadapi Hall of Souls secara langsung. Lagi pula, menurut apa yang dia tahu, di atas para pelindung ada para sesepuh yang terhormat. Para sesepuh yang terhormat ini sepertinya hanya sedikit lebih rendah dari kepala balai yang misterius. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa Hall of Souls memiliki ahli di kelas Dozun. Selain itu, dia akan segera menuju ke Central Plains. Para ahli jumlahnya sebanyak awan. Selain itu, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pil gathering, kemungkinan tidak akan memiliki latar belakang atau kekuatan yang lemah. Jika dia tidak memiliki beberapa kartu truf, kemungkinan dia akan dimakan oleh orang lain sampai tulangnya menghilang. Yang lemah hanyalah daging untuk dimakan oleh yang kuat. Ini adalah aturan yang tidak akan berubah dimanapun seseorang berada. Oleh karena itu, Xiao Yan harus menyiapkan semua kartu trufnya, selama waktu yang tersisa. Dia juga perlu belajar lebih banyak tentang Central Plains, untuk mempersiapkan dirinya secara mental. Xiao Yan memasuki tempat penyimpanan bahan obat setelah kembali ke akademi dalam. Dia harus mengambil setiap menit dan detik, untuk menyempurnakan pil obat yang menyehatkan jiwa seseorang.
10 hari waktu agak sempit. Itu pada dasarnya adalah tugas yang mustahil untuk diselesaikan untuk Xiao Yan masa lalu. Namun, beruntung Yao Lao telah meninggalkan banyak koleksi untuk Xiao Yan ketika dia ditangkap. Koleksi ini penuh dengan banyak formula obat yang dipelajari Yao Lao selama hidupnya. Dengan formula obat ini, Xiao Yan bisa menemukan solusi yang tepat. Tidak perlu baginya untuk buru-buru pergi kemana-mana, untuk mencari formula obat di saat-saat terakhir. Pil obat untuk memberi makan roh sangat jarang terbentuk. Makanya, itu sangat langka. Namun, Yao Lao memang pantas disebut sebagai Yao Zunze. Xiao Yan hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk mencari, sebelum akhirnya dia menemukan pil obat yang cocok untuk Tian Huo Zunze saat ini dari banyak formula obat. Air liur budidaya jiwa. Tingkat benda kecil ini tidak dianggap terlalu tinggi. Itu kebetulan di sekitar pil tingkat 5 dan tidak terlalu merepotkan untuk disempurnakan. Namun, satu-satunya kekurangan adalah bahan obat yang dibutuhkan terlalu tidak biasa. Beruntung koleksi Xiao Yan saat ini sangat kaya. Selain itu, Akademi dalam memiliki toko yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu tidak menyebabkan Xiao Yan terlalu pusing. Setelah mengumpulkan banyak bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki air liur budidaya jiwa, Xiao Yan menghela nafas lega. Setelah itu, dia mengeluarkan kuali obatnya. Apinya perlahan-lahan melayang dari tangannya, dan mulai bekerja keras untuk memperbaiki pil selama penghitungan mundur dari hamburan roh Tian Huo Zunze. Mungkin itu karena dia terdesak waktu tetapi hati Xiao Yan menjadi sedikit lebih cemas. Oleh karena itu, ia gagal dalam 2 upaya penyempurnaan pertamanya. Namun, beruntung Xiao Yan telah memahami sumber masalahnya setelah gagal 2 kali. Dia perlahan menenangkan dirinya. Proses penyempurnaan secara bertahap mengambil jalan yang benar. Penyempurnaan kali ini tidak berakhir bahkan setelah berlanjut selama 3 hari penuh. Meskipun air liur budidaya jiwa ini mungkin tidak tampak sulit untuk disempurnakan, itu menghabiskan banyak waktu. Setelah pelajaran sebelumnya, hati Xiao Yan tidak membentuk kecemasan. Dia terus mempertahankan nyala api yang hangat, perlahan-lahan memurnikan kumpulan cairan mirip zamrud di dalam kuali obat. Dengan sikap tenang ini, tidak ada masalah lain yang terjadi selama pemurnian. Ketika penyempurnaan mencapai hari kelima, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, akhirnya membukanya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekumpulan cairan yang memancarkan kilau seperti zamrud keluar dari kuali obat. Setelah itu tetap ditangguhkan di depannya. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia melihat kumpulan cairan zamrud ini saat kekuatan hidup meresap darinya. Dia perlahan mengangkat jarinya dengan cincin berwarna putih. Jari itu memberi isyarat dan cairannya mengalir ke bawah. Akhirnya, itu jatuh di atas ring dan perlahan meresap ke dalamnya. Cincin berwarna putih, yang telah tenang selama beberapa hari terakhir, akhirnya memancarkan kilau cerah setelah air liur budidaya jiwa ini memasukinya. Xiao Yan bisa merasakan roh yang tertidur, perlahan terbangun. Ketika tetes terakhir Soul Cultivating Saliva benar-benar memasuki ring, roh di dalam ring memancarkan beberapa kehidupan. Suara tua yang dipenuhi rasa syukur bisa terdengar. Hehe, Xiao Yan, kebaikanmu terlalu besar untuk sekedar ucapan terima kasih. Kali ini, kamu bisa menganggap diriku yang dulu berhutang budi. Xiao Yan menghela nafas panjang, seolah-olah dia telah melepaskan beban berat saat mendengar suara yang akrab ini. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan tersenyum sambil berkata, apa yang dikatakan Tuan Tua Yao? Jika Anda tidak campur tangan dan menenangkan roh yang ganas itu, saya tidak akan beruntung. Saya menenangkan roh yang ganas itu, karena saya ingin merebut kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku yang dulu bukanlah seseorang yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kebencian. Tawa Tian Huo Zunze ditransmisikan dari atas ring. Xiao Yan hanya bisa merentangkan tangannya setelah mendengar ini. Dia secara alami tidak akan menolak elit Dozun, karena dia mendukungnya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan mengembalikan kuali obat ke cincin penyimpanannya. Dia merapikan tempat itu sedikit sebelum keluar dari gudang. Dia berkata sambil berjalan, Pak Tua Yao baru saja bangun, kamu harus istirahat dulu. Tidak perlu terburu-buru tentang masalah roh yang ganas. Ya, dengan kondisi saya saat ini, akan sulit untuk memperbaikinya. Tian Huo Zunze setuju dengannya. Xiao Yan tersenyum. Dia membuka pintu dan perlahan berjalan di bawah sinar matahari yang menyilaukan. Namun, dia baru saja keluar, saat melihat Xiao Li mondar-mandir di luar gudang. Dia tanpa sadar terkejut saat dia tersenyum dan bertanya, kakak kedua, kenapa kamu di sini? Xiao Li buru-buru membalikkan tubuhnya saat mendengar suara ini.
Dia tanpa sadar menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan keluar. Ekspresinya menjadi serius saat dia berkata, "Kamu akhirnya keluar. Cepat, cepat pergi dan lihat dokter peri kecil." Sesuatu telah terjadi padanya. Senyum di wajah Xiao Yan tiba-tiba menegang. Tanpa menunggu Xiao Li bereaksi, dia berubah menjadi sosok hitam buram yang menyerbu dengan cara seperti kilat. Xiao Li tersenyum pahit dan menghela nafas sebelum segera mengikuti sosok itu. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 117. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.